Halo, Pak. Suaranya kecil, Bu. Salam Ibu Sofiatul. Selamat malam. Suaranya kecil ya? Iya nih, masa headsetnya nggak bagus ya, suaranya kecil terus ya. Ya, malam teman-teman. Wah, kangen ikut Malam, Bu. foto-foto. Malam, malam Bu Sofiatul. Malam Bu Sofiatul. Selamat malam, ibuku. Akidah kamu masuk ya? Malam. Akidah Islam kamu masuk nih, ayat ini kita bahas ini. Ayo. Akidah kamu masuk, saya tantang kamu masuk. Sini. Supaya saya kasih sirami kamu air kencing dengan kencing unta ini. Yang ayat ini yang kamu tanyakan kan? Akidah. Ayo kita bahas ini 2 Raja 18 ayat 27. Sini, kau datang masuk. Kan kau fitnah aja di live chat. Masuk sini. Ya, kalau kau nggak masuk, saya akan kasih foto kau terus begini nih. Ini foto nih akidah ini. Ini akidah ini, akidah Islam ini. Kau masuk ya? Kita bahas ini Alkitab. Masuk, saya tunggu. Mulutmu aja besar tuh. Masuk. Pak kita diskusi enak. Oke, Mbak Sufiatul, silakan Bu, Sufiatul, silakan. Oke. Siapa yang tadi ya? Pak dari bawah, silakan. Pak Sufiatul punya handset kayaknya gangguan ya. Ya, shalom. Shalom, selamat malam semua. Halo. Halo Pak. Ya, Ini Pak, Sofiatul. akidah Islam dia ada angkat ini Pak, ayat ini Pak. Ya, Kita suruh naik dulu ya, aja. baru kita bahas ya. Iya. Ya, suruh Ya, naik. Kasih naik ya pangkat akidah aja. ya. Kamu Ya, gentleman, kita bahas ayat ini supaya kamu paham. Ya, seluruh ustadz di Indonesia silakan bergabung. Iya. Silakan bergabung. Gurunya juga suruh panggil aja gurunya. Gurunya Jadi begini, Ya. ya gurunya sama itu Zuma juga, Zuma lah segala macam, Menahem semua itu. Gurunya lagi ngurusin bidadari, Pak. Ya. Ya, jadi begini Pak Bombom, saya tertarik yang Pak Bombom bilang tadi sukses. Nah, karena apa? Kalau seseorang itu sukses dalam segala hal, bukan hanya sukses dalam karir ataupun materi ya. Sukses itu sukses dalam berpikir, sukses dalam beriman, ya, sukses dalam menjalankan ibadahnya, baru sukses-sukses yang lain. Karena apa? Ya Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan carilah dulu kerajaan Allah. Ya maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kesuksesan itu relatif dan luas. Tetapi yang paling utama adalah sukses di dalam iman. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan yang benar, kita beriman kepada Allah yang hidup. Nah, itulah sukses yang hakiki dan sukses yang paling utama. Nah, kalau kita melihat mereka ya yang di sebelah ini, tadi malam kan kita sudah tertawa-tawa bersama-sama kan Pak. Yang saya herannya mereka ini ya, yang walaupun S2, S3, profesor, tetapi kok otak mereka masih tertutup dengan ajaran yang dongeng ini loh. Yang saya heran itu. Jadi ya kita bisa lihat contohnya, nggak usah jauh-jauh tadi malam Ari yang kita berbicara dengan Ari. Saya benar jadi pusing loh. Sampai Pak Bom ngomong pimpin doa, saya nggak bisa ngomong itu. Pak Ciler sampai minta kalpanak, saya sampai cari Aibon Pak. Mendingan saya ngelem Aibon. Harman tidurnya. Kalau itu enggak, kalau semalam enggak, kalau semalam saya enggak, kalau semalam enggak. Iya, iya, jadi begitu. Ya mungkin soalnya udah ngantuk kan. Iya, saya juga baru relay hari ini Bu Sofiatul, tadi malam sampai pagi, kita sampai pagi terus. Jadi ya jadi Bu, iya termasuk Pak Ciler. Ya makanya sampai tadi malam itu kita kalau saya berpikir begini,
kok ya mereka rela menjual otaknya, gitu, menggadaikan otaknya demi sesuatu ajaran yang mustahil gitu loh bagi saya. Nah, mengenai kita masuk ke channel mereka, Pak Bom, saya nggak pernah mau masuk channel mereka. Karena apa? Karena kita itu tidak pernah mau mengais-ngais bukunya dia, Pak. Iya. Bukunya dia bagi saya itu Betul. bukan apa-apa, nothing gitu. Jadi saya kalaupun saya diundang masuk, saya nggak akan pernah mau masuk. Karena apa? Satu, saya merendahkan diri saya sendiri. Dan satu, dan kemudian saya membodohi diri saya sendiri. Karena apa? Karena kita tidak perlu mengais-ngais buku mereka. Tapi sebaliknya, mereka yang tadi Pak Kanuru bilang, Pak Yoel Ade bilang, ya mungkin di Bu Sofiatul, ya karena saya juga jarang live ya, saya nggak pernah live, nanti satu kali. Tapi kalau mereka masuk ke tempat kita, mereka punya kepentingan, dan kepentingan itu sangat penting sekali bagi buku mereka, karena mereka wajib mengais-ngais dari buku kita. Mereka wajib mengais-ngais dari Alkitab untuk mendukung, untuk membenarkan ajaran mereka. Jadi saya mengumpamakan mereka itu adalah, kalau kita lihat pohon ada benalunya, nah ini yang perlu kita buang benalu-benalu ini. Karena benalu itu yang selalu menempel di pohon kita. Pohon kekristenan ini tumbuh besar. Nah, tapi mereka berusaha menjadi benalu untuk menempel di pohon kekristenan ini, untuk mengambil sari-sarinya. Jadi ketika mereka datang ke channel kita, termasuk kayak Pak Bom, Ari, ya, kemudian Ibno, kemudian Dani, ya, kemudian yang lain-lain, Mimin dan segala macamnya, si tipu-tipu, mereka pertanyaannya tidak jauh. Pertanyaan mereka cuma dua. Kenapa Yesus bisa jadi Tuhan, dan kenapa Tuhan itu bisa mati dan melahirkan. Itu. Dan mereka yang saya herannya sakit hati sekali, ya, sakit hati sekali, dan mereka panas hati ketika ada Tuhan bisa jadi manusia. Ini yang permasalahan, pokok masalahnya. Ya, jadi kalau bagi saya, kita tetap memberitakan Injil, mereka terima atau tidak terima, kita serahkan. Biar Roh Kudus yang akan menjalankan tugasnya, Roh Kudus yang akan bisa merubahkan mereka. Kita tidak akan mampu bisa merubahkan mereka. Karena apa? Karena mereka bukan mencari kebenaran untuk datang ke sini. Mereka mencari pembenaran. Ya, contoh saja, udah banyak contoh-contoh setiap malam kita hadapi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bebal, orang-orang yang tidak pernah mau tahu. Kalau orang yang mau belajar, mau tahu, ketika diberikan, dia akan berpikir. Tetapi kalau orang bebal, ketika diberitahukan, melawan. Gitu loh. Jadi, ya kita channel Pak Bom ini, ya kita beritakan Injil. Mereka mau mendengarkan atau tidak, itu terserah mereka, dan biar Roh Kudus yang akan merubah mereka, dan itu tugas daripada kita sudah selesaikan. Jadi mereka pun masuk ke dalam sini, mereka bertanya, kita jawab. Kita jawab dengan dalil, kita jawab dengan data-data Alkitab, kita jawab dengan sesuai dengan data-data yang ada, data sejarah, data fakta Alkitab. Ya. Tetapi ketika mereka ditanya, satu pun tidak ada yang bisa memberikan. Dan semua jawaban mereka, 10 orang ditanya, jawabannya ada 20. Terima kasih Pak Bom, silakan yang lain. Iya. Kali ini begini, saya udah bicara sama Aditya. Saya bilang, Aditya, coba kamu ajak itu Yusak, siapa yang berani itu, masuk di channel saya. Langsung dia bilang, saya akan undang Pak Bom di channel saya saja. Lalu, kitab kalian kan kita nggak pernah bahas. Betul. Justru saya undang Yusak itu supaya kita bahas kitab saya di Alkitab di sini.
Iya, Pak. Kalau kalian kan, kalau kita pernah di kitab saya kita bahas-bahas Al-Quranmu, hadismu, itu boleh. Bagaimana saya mau masuk di channelnya kalian sedangkan kalian memasalahkan Alkitab saya? Kalian harus masuk. Iya, jangan pernah mau Pak Bom. Kalau saya nggak mau. Ngapain? Karena apa? Kita justru merendahkan diri kita dan kita merusak daripada firman Tuhan sendiri. Ketika kita masuk ke channel mereka, nggak akan bisa beres. Nah, kalau mereka masuk di sini, kita terima dengan baik kan, Pak? Dia mau bertanya, kita jawab. Asalkan berani bertanya, berani ditanya. Tapi ketika kita tanyakan, jawabannya satu pertanyaan, jawabannya ada 20 dan berbeda semua jawabannya. Dan kita bisa lihat itu, gitu loh. Ya, mungkin teman-teman yang lain, terutama Pak Lidara. Iya, jadi biasanya mereka jawab juga walau alam itu untuk pelarian. Walau alam katanya. Iya, jadi sebenarnya tadi malam saja Dani dia bertanya, kita jawab. Dia bertanya tentang saudara Yesus, ya, apakah Yesus itu katanya punya saudara tiri. Bahkan dia mau bentur-benturkan kita, bentur-benturkan kami, benturkan saya dengan Pak Esra Zoru. Saya sangat tahu. Dia membenturkan kita dengan agama Katolik juga. Itu tujuannya dia. Iya, benturkan dengan Katolik juga. Dan saya sudah paham pertanyaannya dia, makanya saya jabarkan. Saya jelaskan bagaimana Yesus itu. Saya punya literasi bagaimana yang menjelaskan silsilah Maria. Ya, Maria itu siapa? Walaupun di Alkitab tidak secara jelas, tetapi saya punya literasi. Karena kebetulan saya dulu juga ikut bergabung di Katolik. Saya tahu dapat dari mereka. Ternyata itu ada. Dan itu Yoses, ya Yakobus dengan Yunus. Itu saudara sepupu. Sebentar Pak. Sebentar, Pak. Ada yang salam Pak. Ada yang cari Bapak Pak. Ini orangnya siapa? Pak. dia sama saya itu udah musuh berat. Nah, ketika dia Pak Cilar yang kirim, Pak Cilar. Ketika dia bertanya, sudah kita jawab dengan dalil Alkitab, dengan gamblang. Ketika dia ditanya aja saya hanya masalah sunat, dia angkat kaki. Dia menyerah, tidak bisa menjawab. Berani masuk Pak Dani. Gitu. Jadi ya begitulah. Ya, silakan rekan-rekan yang lain. Mungkin cukup sekian ya Bu Sofiatul. Saya serahkan Bu Sofiatul, silakan Bu Sofiatul. Bu Sofiatul, silakan Bu. Kasih pendapat keras dulu sama orang-orang yang kepala batu, keras untuk. Bu Sofiatul. Ya Pak. Bu, bagaimana mengenai Ibu, tanggapan Ibu mengenai Yusak itu, Yusak. Suaranya kecil Bu Sofiatul, suaranya kecil Bu. Gimana nih? Problemnya di headset, tapi aku nggak pakai headset kok, ini pakai speaker. Udah bagus kok, udah bagus kok, udah. Udah bagus. Udah bagus. Nggak tahu saya kalau Yusak, dengerin aja nggak pernah saya. Kayaknya apa pernah berdiskusi ya? Nggak pernah aku. Aku sama itu loh, siapa yang rambutnya keriting di samping-samping itu. Apa lagi tuh namanya? Oh, Ramana Raja. Bukan, orang Yahudi, penganut Yahudi. Siapa ya namanya ya? Palen kali Bu. Ya. Udah lama. Bukan. Enggak, itu si Yitzhak itu, Bu. Yang keriting tuh, rambutnya keriting. Iya. Sekarang dia kan pakai itu, Bu. Ditutupi pakai talit sama masker dia. Bukan Yitzhak. Siapa ya namanya? Saya lupa deh namanya. Kalau Yitzhak saya nggak pernah tahu, nggak pernah dengerin juga. Bahlul. Ya, Bahlul aja. Saya kalau misalnya Yahudi, saya dengerin memang yang Yahudi asli. Jadi saya dengerin biasanya mereka ketika lecturer in English, tapi memang mereka orang Yahudi asli. Jadi dari pandangannya mereka,
Saya nggak pernah dengar yang KW. Gitu, makanya Nah, nggak ngerti saya. kalau yang KW begini Bu, benar saya juga ini dengan yang channel Yahudi ya, ketika mereka juga baca sidur-sidur, mereka berdoa ya. Saya juga menonton siaran-siaran mereka, dan saya suka chat juga sama mereka. Tetapi kalau KW ini Bu, yang saya dengar, saya ada beberapa videonya sih. Nah itu dia ini, si KW ini, dia itu selalu nongkrong di channelnya Siva apa itu, yang ada si Dini itu loh. Apa channel apa itu, channel Muslim itu. Ya, di penegak Islam juga sering dia diskusi ya, itu. Jadi dia di DCC judulnya sekilas gitu saya hapus. Saya Iya, nggak pernah dengerin iya, saya channel mereka. iya. Cuma kan mereka selalu gosipin saya. Iya. Saya Jadi kan dapat dari teman lu digosipin di channel ini, karena saya nggak pernah dengerin mereka. iya. Nah, jadi dia memposisikan diri itu Yahudi yang Islam, Bu. Jadi dia memposisikan bahwa Tuhannya dia yang di dalam Tauratnya dia katanya itu sama dengan Allah. Jadi Allah dengan Tuhannya itu sama, satu. Dan dia ada memang yang reply satu, kemudian memberikan saya satu channel katanya Rabi Yahudi. Setelah saya nonton ini, bahwa yang disembah Islam itu sama dengan Rabi yang disembah oleh orang Yahudi, ya itu karena mereka orang Yahudi nggak ngerti aja. Mereka nggak mempelajari Islam dengan baik. Kapan Tuhan yang namanya di Yerusalem, bait sucinya, itu pindahan ke Mekah, imigrasi itu kapan? Nah itu dia pertanyaannya Bu, yang saya herannya. Sejak kapan jadi KTP dari Allahnya orang Israel menjadi Allahnya orang Arab? Iya. Kapan bikin bubur? Kapan Bibi bikin bubur merah putih ya Bu ya, ganti nama? Ganti namanya kapan itu? Kok dari nama suci Adonai kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bukan hanya itu aja. Bukan hanya itu aja, Bu. Jadi dia mengatakan bahwa akidahnya juga sama. Terus kemudian mengenai turunnya Torah itu sanad-sanadnya sama. Itu sanadnya sangat tertata rapi ya. Jadi dia menyalahkan orang Kristen itu dia maki, dia hujat orang Kristen bahwa orang Kristen itu hanya memanipulasi, ya, menipu dengan kitabnya dia, dengan Tauratnya dia. Sejak kapan Allah Adonai mengelilingi batu sambil menunjuk-nunjuk Ka'bah? Itu kan sambil mencium batu. Kapan Adonai punya batu bentuk vagina begitu yang untuk dicium, kan begitu? Itu pertanyaannya. Jadi ya inilah yang mereka lakukan di sana. Mereka hanya bisa seperti itu. Ketika kita undang masuk ke sini, mereka tidak akan berani, satu pun tidak ada yang berani. Karena apa? Ketika kita masuk ke channelnya dia, nggak, kita jadi keset kaki. Ya, karena apa? Dia yang punya kuasa. Jadi saya tidak pernah mau. Kalau mau datang ke sini silakan. Kalau kita kan aja ya, Allahnya orang Israel itu selalu memanifestasikan hadiratnya atau kehadirannya itu selalu bisa dilihat. Sedangkan Allah mereka tersembunyi, nggak bisa dilihat. Betul. Kalau Allah kita itu bisa berteofani. Ketika di tabernakel Musa, ketika dia menyuruh Musa membuat kemah suci, hadiratnya begitu kuat sampai orang najis atau bersalah di hadapan dia angus sama api. Tuhan turunin api loh langsung. Jangan main-main. Ketika bait suci Salomo di Yerusalem ditasbihkan, itu ketika hadirat Allah turun, rebah, nggak ada yang berani. Kamu masuk dalam keadaan tidak suci ke ruang Maha Kudus, rebah. Nah, sejak kapan Allah itu bisa pindahan ke Mekah? Sejak kapan Ka'bah itu bisa memanifestasikan kehadiran? Kapan Allah bermanifestasi seperti Allahnya Israel di Mekah? Iya. Dan yang paling penting adalah Allah kita itu bisa berteofani, Bu.
yang ketika turun menjadi merpati, kemudian dengan bertemu dengan Abraham menjadi 3 orang, ya 3 orang yang suci. Itu jadi semua, kalau Allahnya mereka nggak bisa apa-apa, Bu. Nggak usah Allah, Pak Rai. Malaikat aja kalau di kita ketemu kan ngomong dulu jangan takut. Ini ketemu malaikat malah pingsan. Ya, Bu, gimana, Bu? Silakan. Aduh. Iya kan. Kalau di kita kan dia ngomongin dulu saya ini jangan takut kan gitu. Ini datang suruh itu langsung pingsan. Jadi gimana? Apalagi Tuhan. Ya, memang kita harus membuka terus. Kalau saya bilang memang comparison study sangat perlu ya. Tapi Iya, Bu, saya masuk di room yang international speaker punya. Jadi bahasa Inggris semua kita debatnya di sana. Mereka nggak membiarkan saya bicara gitu. Jadi saya baru bicara sepatah 2 patah kata, saya mau tunjukin bukti, mereka udah takut. Bu Sofiatul. Betul. Bu Sofiatul. Ya. Kenapa, Pak? Banyak fansnya Ibu nih yang minta nomor HP, tapi saya bilang saya nggak tahu nomornya Bu Sofiatul. Jadi teman-teman, minta maaf ya, Pak Bombom menyampaikan bahwa nomornya Bu Sofiatul nggak ada di Pak Bombom. Jadi Pak Bombom nggak berani atau nggak kasih, bukan karena Pak Bombom nggak ada ya. Ibu Sofiatul nggak mau kasih nomor, tidak mau kasih nomor rekening. Ada nomor rekening. Kalau nomor rekening boleh, nanti saya kirimkan. Jadi gini teman-teman, itu orang Yahudi itu memang saya mau tanya dia, yang ngaku orang Yahudi ya, saya mau kasih dia tanya 3 ayat. Jadi gini teman-teman ya, ini saya mau kasih ilmu hikmat yang saya baru dapat mungkin sekitar 3 hari ya. Jadi disinilah ada hikmatnya. Dan kita boleh buka ya, yang orang Yahudi dia harus paham, itu teman-teman kita juga ada paham, ini saya kasih hikmatnya ya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, tapi kita harus melihat di sini hikmat. Jadi kalau mereka masalah sunat, mereka permasalahkan, berarti mereka ketinggalan 2000 tahun daripada kita. Abraham dengan Tuhan Yesus jaraknya 2800 tahun ya. Nah, di sini. Mereka ketinggalan 2800 tahun dengan kita. Nah, ini. Di sini Elohim berfirman kepada Abraham, aku akan mengadakan perjanjian, perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Kemudian di dalam Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, tadi perjanjian. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yesus dari kaum apa? Yehuda. Nah, kita lihat ya. Perjanjian barunya apa? Nah, sini. Lukas 20. Nah, sini ya. Lukas 22. Sorry, terbalik. Lukas 22 ayat 20. Nah, nih. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi kita semua mengalami perjanjian baru, jadi tidak perlu disunat. Yang disunat itu yang masih ketinggalan 2800 tahun. Jadi gitu ya. Udah perjanjian baru. Nah, jadi orang Israel itu kita mau tanya dia, kau paham nggak? Dalam kitab Abraham, kitab Kejadian, kitab Keluaran, Ulangan, Bilangan. Nah, jadi saya mau tanya dia sebenarnya, cuma saya mau masuk di channel Aditya untuk bahas Alkitab, nggak paham, pas ya Pak ya. Bu Sofiatul nggak pahas ya. Karena enggak itu. Ya, karena ini kan Alkitabnya kita. Masa kita mau bahas di kitabnya mereka? Di channelnya mereka. Iya. Dan Aneh, kita kan? nggak perlu. Dan kita nggak perlu ngais-ngais kitab mereka, Pak. Kita nggak perlu pembenaran dari kitab mereka, Pak. Iya. Mereka yang perlu pembenaran dari Alkitab. Iya.
Oke, selamat malam Bu Sofiatul. Saya ini sambut dulu ya Pak Pak Murtad. Silakan Pak Murtad. Pak Murtad dulu. Ya, salam. Selamat malam Pak Bom Bom. Selamat malam Pak Lidara. Salam. Bagaimana Manado? Manado bagaimana ya, Manado? baik Pak Bom Bom, baik. Ya. Nah, silakan. Saya cuma mau bertanya aja nih sama Pak Lidara. Pak Lidara pegang buku interlinear nggak? Interlinear apa? Yang itu, yang bahasa asli Yunani Ibrani Taurat. itu. Taurat. Ya, enggak keseluruhan yang kayak di Bible Hub itu loh, yang full itu. Yang gitu. ada Latinnya saya itu. Yang ada yang saya Taurat, kalau Latinnya saya ada di Alkitab Latin. Oh, oke. Iya, saya cuma mau bertanya nih, Pak, tentang ini ya, Wahyu 22 ayat 14 ya. Soalnya ada saya baca-baca itu ya bareng teman di rumah apologet Kristen tuh ya, di RAK itu, mengenai Wahyu 22 ayat 14 ini, di situ ternyata di dalam original teksnya tidak ada kata kata membasuh jubah, Pak. Itu yang saya mau mempertanyakan, Pak. Coba Pak Bom Bom mungkin bisa di share screen Wahyu 22 ayat 14. Membasuh, coba ya. Ya, nih saya bacakan ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, poin pentingnya di membasuh jubah sini ya. Kalau saya baca di Indonesian Literal Translation, dia itu terjemahannya begini. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Beda kan? Nah, di KJV juga sama. Nah, kenapa beda gitu loh? Membasuh jubah kenapa tidak ada di terjemahan lain? Oh, mungkin ini kalau saya melihat sih ini karena masalah penterjemahan ya. Begini Pak, karena kosakata bahasa Indonesia memang tidak ada yang tidak ada yang sama dengan kosakata Yunani maupun Ibrani. Ya banyak di Taurat Ibrani juga kosakatanya. Contoh lah yang kata Veruah itu, yang katanya Yitzhak itu adalah angin. Ya, yang waktu Kejadian 1 ayat 1 itu Beresit bara Elohim et hasamayim vet haaretz ayatatohu vavuhu ya alpeneitehom veruach Elohim, itu kan dikatakan di situ adalah terjemahannya kan roh Allah melayang-layang gitu. Padahal bahasa aslinya kalau diterjemahkan sebenarnya itu yang mendekati adalah melingkupi, Pak. Melingkupi alam yang pada waktu itu masih kosong. Alam ruang hampa yang masih kosong. Karena pada waktu itu belum dibentuk apa-apa. Ya, bumi belum terbentuk dan masih kosong. Itu jadi penterjemahan itu kadang-kadang yang dicari mendekati gitu loh. Tapi kalau yang Wahyu 22 ini sih saya belum baca, coba nanti saya lihat. Iya, makanya ini saya ada baca-baca kan, itu saya berdiskusi di roomnya itu RAK ya, Rumah Apologet Kristen, dengan seorang apologet yang bernama siapa itu, Sederhana ya. Dia menunjukkan ayat ini ternyata berbeda gitu loh antara King James dengan ini LAI gitu loh. Dan ini sangat jauh gitu loh, membasuh jubah dengan itu. Sebenarnya patokannya di King James saja. King James. Iya, King James betul. Ya, King James kan memang langsung dari Yunani langsung itu kan. Iya, dan dia ditranslate kan. Nah, ditranslate di King James-nya tertulis apa? Oke, sebentar saya buka dulu ya ini. Ya, King James Version, blessed are they that do his commandments. Nah, berbahagialah mereka yang melakukan perintah Tuhan. Iya. Gitu, Pak. Iya, gitu. Nah, ini mungkin membasuh jubahnya ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kan, LAI ini menerjemahkan bahasa ini kan ke bahasa Indonesia sehari-hari, Pak, yang supaya dimengerti oleh orang yang awam maupun orang yang mungkin diterjemahkan ini membasuh jubah ini kan berarti membersihkan atau mensucikan ya, atau menghapuskan gitu. Silakan Bu Sofiatul. Ya, silakan Bu Sofiatul. Jadi laundry. Laundry? Laundry? Kok jadi laundry sih? Oh, maksudnya dosa-dosanya dibersihkan gitu? Iya. Itu gimana sih lu membasuh jubah ya? Cuci baju dong, gimana sih?
Oh ya, cuman saya lihat di terjemahan Indonesia yang lain itu beda gitu loh. Di terjemahan Indonesia yang lain justru diterjemahkan melakukan perintah-perintahnya. Contohnya Iya, di itu. Indonesian literal gitu loh. Ya. Mungkin itu terjemahannya yang ini ya. Ya. Oh, mungkin LAI-nya yang salah ketik ya. Salah ketik ya. Ya bukan salah ketik kali. Ya pemahamannya dia memasukkan transliterasinya, penerjemahannya dianggap itulah yang mendekati gitu. Padahal mungkin tambah bingung orang kan. Iya, justru kalau diterjemahkan jadi membasuh jubah justru makin tambah bingung orang bacanya kan. Enggak, Apalagi tidak. yang nggak mengerti ini, yang nggak sebenarnya mengerti kiasan-kiasan. Ya kalau kita mungkin nggak masalah ya. Tapi ya orang-orang awam mungkin ya saya Kalau nggak tahu. menurut Oh iya. Ya, kalau menurut Pak Bom gimana? Menurut Pak Murtad ini artinya apa? Kalau menurut pemurtad, menurut saya ya membasuh jubah itu artinya menyucikan dari dosa-dosa. Cuman menyucikan dari dosa-dosa dengan melakukan perintahnya itu apakah sama gitu loh Pak Bom? Kan di dalam teks aslinya itu kan melakukan perintah-perintahnya. Nah, sedangkan di terjemahan LAI itu kan menjadi membasuh jubah gitu loh. Apakah bisa disamakan gitu loh antara membasuh jubah dengan Kalau melakukan orang perintah-perintahnya? cerdas baca membasuh Jadi begini. jubah itu ngerti, Pak. Kalau orang bodoh Membasuh bacanya jubah itu ini logik. kalau dalam bahasa Alkitab itu begini. Saya sudah jelaskan berapa kali. Itu namanya dalam bahasa Latin itu anthropomorphis. Jadi bahasa itu yang diterjemahkan oleh LA itu yang sangat sederhana. Membasuh jubah itu kan kita membersihkan pakaian kotor, nah, maksudnya begitu. Ya. Ya. Jadi siapa yang menuruti firman Tuhan Yesus, nah kan Yesus katakan sebelum ayat sebelumnya, aku akan datang menagih upah. Iya. Sesuai dengan perbuatannya mereka. Jadi dosa-dosa, cuci baju, gitu ya maksudnya ya. Atau bahasa. Oh ya, oke. Siap. Anthropomorphis ya, disederhanakan. Oke, Iya, selamat malam. betul. Botak gue. Malam. Malam, Pak. Silakan. Iya. Pak Bom, Ya. saya percaya kalau orang sudah mempunyai agama pasti maunya menuju keselamatan. Ya. Dan tidak mungkin dia punya agama hanya untuk punya agama aja. Ya hanya untuk sebagai apa ya? Tapi saya percaya mereka ingin memperoleh keselamatan setelah kematian. Nah, setelah kematian itu mereka mencari tahu apa sih, apakah akan diselamatkan. Tapi saya membaca Alkitab ini melihat bahwa Allah Israel ini adil. Tidak semua, maksudnya semua bangsa ini akan diselamatkan, tetapi diukur menurut perbuatannya. Ya. Itu jadi di luar kepercayaan Kristen itu tetap diselamatkan Pak Bom. Itu ada di Injil. Di kitab Wahyu. Ayat berapa, Pak? Kalau menurut yang saya pernah dengar Pak Bom bilang kalau di luar Kristen itu tidak diselamatkan, itu tidak adil, tapi Allah Israel itu adil. Ayatnya itu ada di kitab Wahyu. Ayat berapa? Enggak, Pak. 20. Sebentar. Pak Botak gue Kristen apa Muslim? Islam atau Kristen? Katolik. Wahyu 20 ayat 12. Kita buka dulu ya. Oke, silakan. Nah, silakan. Apa maksud Anda di sini? Silakan. Di sini saya melihat teks ini berkata, dan aku melihat orang-orang mati. Kalau saya mau bertanya sama saya baca dulu. Iya, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tatah itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga kitab lain.
yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Allah Israel itu adilnya di kitab di teks ini, Pak Bom. Jadi emang 100% orang Kristen yang percaya Yesus itu Tuhan itu diselamatkan 100%, tapi di luar Kristen itu tetap diselamatkan tapi diukur menurut perbuatan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi tidak apa yang dikatakan Pak Bom itu tidak diselamatkan itu tidak benar, Pak Bom. Menurut kamu? Enggak. Menurut kamu? Menurut kitab. Menurut kitab. Yang mana? Kitab mana? Ini menurut teks. Ini teks. Mas ini kamu udah makan malam belum, Mas? Kayaknya Mas belum makan ini pada kebalik otaknya. Aja Pak Bom. Coba dulu Mas, ada nasi goreng di situ pinggir jalan tuh. Ayat 13-nya baca juga. Iya. Ayat 13 saya baca. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi dihakimi menurut perbuatan jahat mereka. Jadi kalau orangnya penuh kasih tapi di luar Kristen ya pasti diselamatkan. Itu tertulis di kitab di ayat 13. Di ayat 13 di ayat 15 tertulis. Di sini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi setelah dihakimi menurut perbuatannya, tetapi namanya tidak tertulis, itu dilemparkan. Tapi kalau nama mereka tertulis di kitab kehidupan itu, mereka diselamatkan, walaupun mereka tidak. Ya. Aduh. Sebentar. Sudah. Aduh, sama-sama. Aduh. Oke. Aduh. Kau bikin saya keselek dulu karena kau. Sabar, Bom, sabar. Dia nggak tahu orang-orang yang lain banyak itu Kristus. Kau lihat kemarin. Sekarang kau lihat saya, contoh. Sebelum saya masuk di ayat. Saya sekarang ini bodyguard, badan besar, jaga pintu. Marban, kenal saya nggak? Masa Pak nggak kenal Pak Bom? Pak Bom kenal nggak aku? Ya, kenal. Kenal saya nggak? Pak Lidran aku. Pak Bom masa nggak kenal aku? Aku kan tinggal di belakang Pak Bom punya rumah. Kemudian Pak King David, kenal Pak Bom? Kenal, teman bisnis, umpamanya. Pak Timothy, kenal Pak Bom nggak? Kenal. Kan yang jaga kebun, umpamanya. Nah, sekarang mau saya jaga pintu. Pintu mana? Pintu bioskop. Satpamnya pintu bioskop. Saya jaga. Karcis sudah habis. Karcis. Yang tadi kamu bilang kitab kehidupan. Karcis sudah habis. Sekarang saya nggak kenal Bapak. Bisa masuk nggak pintu saya? Tanya Bapak dulu. Kamu nggak kenal saya. Bisa nggak saya kasih masuk kamu dalam bioskop nonton? Pak Bom jangan menyamakan dengan perumpamaan seperti itu. Beda dong. Pak Bom beda. Oke, saya kasih ayat ya. Harus berpikir cerdas. Saya kasih ayat ya. Nih ayatnya nih, contoh. Kamu kalau baca ayat, kamu kan baca ayat 20. Nah, saya belum lari ke 22 ya. Saya mundur dulu. Saya mundur dulu. Kamu lihat ini. Coba. Kamu baca dari sini. Pak Bom, itu ayat Wahyu itu menyatakan yang tidak percaya Yesus Tuhan. Mau diskusi kan tidak? Mau diskusi enggak? Kau jangan mengelak. Wahyu itu siapa? Saya tanya dulu. Nanti Wahyu itu yang datang siapa? Yang Wahyu yang datang siapa? Yesus atau mbahmu yang datang? Minta maaf. Kalau Kristen saya keras. Yes. Yang datang itu ada Yesus, ada malaikat. Ini Yesus dari Yohanes ini. Kau ini parah. Nih, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan.
Apakah Anda sudah paham ayat ini? Sudah. Bagaimana? Sudah gimana kalau kau masih gelap? Sudah gelap, sudah terang bagaimana kalau Anda masih gelap? Mengaitkan ayat yang sebelumnya sama yang di kitab Wahyu. Oh, sebentar dulu kitab Wahyu Yesus yang datang. Makanya kamu dengar saya. Tuh, langsung ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, perkataan berarti firman-Nya, tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Lihat di kitab Wahyu tadi. Kitab kehidupan untuk menghakimi. Pak Bombom. Diam dulu. Melainkan untuk menyelamatkannya. Nih, kau lihat ini, akhir zaman ini, kitab Wahyu ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ayo. Perkataan ini siapa? Ayo, jawab dulu. Pak Bombom. Tidak usah. Perkataan ini jawab dulu. Perkataan siapa? Kamu tadi sudah bicara banyak. Saya diam. Jangan. Ayo. Perkataanku ini siapa? Yesus. Ia saudara hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi. Lanjut ke bawah. Menjadi hakim pada akhir zaman. Siapa yang tidak kenal Yesus? Pak Bombom. Kau jangan jadi orang bodoh. Malam hari ini kau mau jadi orang bodoh lagi, gimana sih kau? Aku tidak mengelak. Loh, kau yang tidak mengerti. Nih, kau lihat ayat ini. Ini siapa? Kata siapa ini? Iya. Coba. Ayo. Akulah jalan. Lihat, jangan kau gabung. Akulah jalan. Berarti dia Tuhan. Dan, bukan koma. Ini dan. Kebenaran. Dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi aku kasih contoh sama kamu. Tidak ada yang salah. Kau tidak akan masuk tembus. Kau tidak akan tembus ke sana kalau saya jaga palang. Kau mau apa? Kalau saya jaga palang begini. Ayo. Pak Bombom, tidak ada yang salah dengan ayat itu. Karena itu setiap di Alkitab itu berubah. Kau udah salah, kau udah sesat ini. Pak Bombom coba. Saya kasih kau ayat ini dulu ya. Kau baca ini. Bahwa Allah itu. Kau punya pemahaman salah. Kau dengar ini. Kau baca ini. Kau baca yang 20. Kau baca ini. Salah kau punya pemahaman ini. Aduh. Apa guru kau ini? Kayaknya kau bukan ini. Kau baca ini dulu. Nih ayat 12. Kau baca? Iya, itu tidak salah Pak Bobo, dengan itu tidak salah. Tidak ada yang salah. Sekarang kalau misalnya keselamatan itu tidak berubah, bagaimana kejadian dengan Nabi Nuh? Kejadian dengan Sodom dan Gomora? Allah itu menyesal. Berarti kan berubah dengan apa yang dikatakan Yesus saat itu. Kau berani bisa berubah dengan arti kata menyesal kan tidak? Kau tahu arti kata menyesal kan tidak? Itu bisa berubah dengan kejadian di kitab Wahyu, Pak Bombom. Kau paham arti menyesal kan tidak di kitab? Kau mengerti arti menyesal kan tidak? Kau mengerti arti menyesal kan tidak? Allah itu kalau kau tidak mendengar saya kasih turun. Kau turun. Karena kau bukan mau diskusi, kau cerewet. Bentar Pak, kau saya tidak boleh bisa tambahkan Pak. Ya. Silakan. Jadi begini, tadi siapa itu namanya Pak? Siapa namanya tadi Pak? Dia Islam itu Pak, Islam itu. Begini, kalau dia katakan tadi bahwa di Wahyu 20 tadi ya, yang dia katakan laut menyerahkan orang mati juga dan dihakimi, berarti orang yang di luar Yesus pun keselamatan kan? Diselamatkan juga begitu kan kata dia tadi kan Pak ya? Iya. Nah, buat apa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia? Nggak usah ngaku Katolik. Buat apa Yesus datang untuk menyelamatkan? Itulah kan udah pernah dia masuk sini. Nah, Yesus datang menyerahkan nyawanya untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Untuk apa? Tidak berguna dong. Iya. Ya kan? Yesus itu nah, berguna. kalau dikatakan tadi itu mereka dibangkitkan untuk dihukum, Pak. Iya. Bukan untuk masuk surga, dihakimi untuk dihukum masuk neraka. Pak, mereka dibangkitkan, dihukum untuk masuk neraka. Bapak salah. Bapak jangan putar-putar firman Tuhan. Itu jika Anda berpikiran seperti Bapak itu. harus mengerti, Pak, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia itu sudah selesai, Pak. 2000 tahun yang lalu itu sudah selesai. Kalau Bapak sekarang putar firman Tuhan lagi, buat apa? Ya, Markus 16 ayat 16 coba, Markus 16 coba.
Sebentar, Kalau sudah teman-teman diam selesai dulu. tidak ada ayat setelahnya. Kalau kamu katakan, kalau kamu katakan di orang di luar Kristen pun juga masuk surga, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Pertanyaan saya itu kamu jawab dulu. Ini si badai, Sebelum Pak. kita Ini langkah si ke yang badai, lain, Pak. kamu jawab dulu itu. Betul, Ini si Untuk badai apa ini. Yesus datang menyelamatkan manusia, Ini si mencurahkan badai ini. darahnya, ya. Lalu kamu katakan di Kemana-mana. luar Kristus juga selamat. Nah, coba kamu jawab dulu ayat itu. Sebelum kita pergi ke ayat yang pasal 20 ayat Wahyu. Jadi jangan sembarangan Pak, Bapak menerjemahkan firman Tuhan seenak perut Bapak. Coba Bapak jawab dulu itu. Ini saya tidak menerjemahkan, saya berdasarkan apa yang tertulis. Ya, Bapak jawab dulu sekarang. Nah, untuk kau apa bodoh. Yesus turun ke bumi? Selesai malam ini dulu. Dia nggak ngerti. Jangan Bapak putar-putar Otaknya loh. botol. Saya tidak Iya. Jangan Bapak putar-putar. Orang-orang itu dibangkitkan untuk dihakimi, ditaruh di neraka, kocak. Betul sekali. Jangan terputar-putar dulu. Saya Salah, bantu mbahmu ngomong. yang salah. Mbahmu yang salah. Pak Bom, Kamu ini saya keliru bantu besar. ngomong. Enggak dong. Ya, saya Silakan, bantu Pak sebentar. Timotius. Sebentar botak gue, sebentar botak gue. Diam dulu botak. Sebentar, Pak. Soalnya Bom. dia, sebentar Pak Timothy, dia ini nyalahin Paulus. Dia bukan orang Kristen, Pak. Ya, saya sudah tahu Saya dia setuju, Pak. Islam. Dia Ini bukan orang dia Kristen. tidak jujur. Kan Ini Pak Bom, penyamaran ini aja deh. Ini. Sebentar, Pak Bom bukakan Yohanes 3 deh, 36. Apakah orang di luar Kristus itu masuk surga? Kita Ini- tutup aja ayatnya. Ini kalau Jadi- bukannya si badai, si Ramana Raja ini. Iya. Bukan Jadi sebagai orang-orang kita- seperti seperti ini harus kita pakai dashboard ya. Kalau kita di marketing pakai dashboard, ada toolsnya ya. Karena kita ngomong aja nggak percaya. Nih, dengar ini ya, siapa tadi si botak tadi ya. Yohanes 3:36 Pak. Ayat 36 Pak Bom. Oh, 36. Ya, sama saja lah sebenarnya ya. Masa di luar Kristus, dia aja tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagaimana bisa selamat kan begitu. Dengar ini baik-baik teman-teman ya, siapa tadi si botak tadi ya. Barang Enggak siapa bukan lagi. ya, barang siapa percaya kepada anak ini, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita ya percaya kepada Yesus, anak Allah, dia Tuhan, dia Allah, kita masuk surga. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, bagaimana mungkin orang di luar Kristus dia bisa taat? Orang di luar Kristus pasti tidak taat kepada anak, kepada Yesus. Ia tidak akan melihat hidup. Ia tidak melihat hidup itu artinya dia tidak bisa masuk surga. Dia tidak bisa masuk kepada kehidupan yang kekal. Melainkan murka Allah tetap ada di atas. Halo. Halo. Ini sebentar botak. Ini ayat tidak perlu ditafsir. Anak kelas 1 SMP bisa mengerti ayat ini. Mengerti. Ya. Memang tidak perlu ditafsir. Jadi Mengerti. makanya tadi Anda kan mengatakan orang di luar Kristus diselamatkan. Ayat ini berkata ya, orang yang tidak taat, yang tidak ada di dalam anaknya itu, ia tidak melihat hidup. Ini apa itu artinya? Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Paham ayat ini? Ya, jadi apa yang kami sampaikan itu adalah dusta dan terbantahkan. Ya, lanjut Pak Bambam, makasih. Sebentar ya, ini kan biar jelas ayatnya ini. Jadi ini orang-orang pengikut Kristen itu, pengikut Kristus itu, itulah yang tertulis di buku kehidupan. Ya, karena begitu dibaptis, orang-orang pengikut Kristus itu, disitulah dimeteraikan di dalam kitab kehidupan. Betul, Jadi Bapak. dicek. Betul sekali. Nah, iya, dicek. Betul. Betul. Nah, kalau sekarang kalau nggak ada di kitab kehidupan itu, kalau nggak dibaptis, Jadi begini Coba, yang biar kita sebentar botak. Kejadian sampai Jadi Wahyu, dalam kitab kehidupan itu sejarah tercatatlah keselamatan, nama-nama orang yang mengakui dengan lidah dan mulutnya dan hatinya Yesus adalah Tuhan. Ya, walaupun dia menjalankan sebentar, walaupun dia menjalankan
kebaikan, ya, dia menjalankan kasihnya dia, tetapi dia tidak mengakui Yesus yang adalah Tuhan, jalan keselamatan, ya, sirotol mustaqim, jalan yang lurus, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Balidara, tolong baca Yohanes 5 ayat 29, Pak. Itu jelas, Pak, di situ. Yohanes 5 ayat 29. Tolong bentangkan, Pak. Coba share screen, katanya share screen. Bentangan. Coba share screen. Yohanes 5 ayat 29. Baca itu, Yohanes, Pak. Ya, sebentar saya baca. Yohanes 5 ayat 29. Jadi yang melakukan kebaikan, ini 25 ayat 5 ayat 29. 29. Ya, 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yes. Dan di itu sini dia. apabila dia tidak mengakui anak Sang Firman yang turun menjadi manusia, yang adalah Tuhan di atas dan di bumi, yang adalah jalan kehidupan, dia akan dihukum di dalam neraka. Di kitab Wahyu itu, di kitab Wahyu itu adalah orang-orang yang sudah tercatat di buku kehidupan. Kalau tanya dulu, sebentar, Pak. Ada orang masuk dalam neraka. Botak, diam dulu, Botak. Botak. Dengar bomom dulu. Orang yang botak kolek bomom dulu, Botak. Mana ada ditulis di kitab-kitab mereka? Udah dia setia dulu, dia enggak mengerti. Botak, kau lihat kemari, Botak. Saya tanya sama Yu dulu. Kau menjalankan, sekarang saya suruh kau, Botak, masuk dalam kolam. Itu perintah. Kau paham nggak? Kau masuk atau tidak? Kalau kau ikut ospek, umpamanya kuliah. Kau ikut nggak? Kalau saya bilang, masuk dalam kolam. Dengar, masuk kan? Kau ikut saya? Nah, ini ayatnya. Kau lihat ya. Kau lihat ini ayatnya ya. Kau baca bebas ya. Nih ayatnya. Coba kau baca ya ini. Ayo. Nih. Ayo, warna merah nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Betul. Orang yang tidak mengenal Yesus dibaptis nggak? Orang yang mengenal Yesus dibaptis nggak? Tidak. Pak Bombo. Tidak, dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan atau tidak? Tidak. Baru kau mau masuk surga. Itu nggak hanya di kita. FNK. Jadi ada itu harus belajar banyak ya. Kita Wahyu menjelaskan. Wahyu. Wahyu, coba saya tanya. Wahyu ditulis tahun berapa? Ayo, Wahyu ditulis tahun berapa? Ayo. FNK. Wahyu ditulis kapan? Ayo. Kapan? Ayo. Jin baik, nggak usah ngaku-ngaku Katolik lu ye. Botak, agama apa kamu, Botak? Bentar, Pak Bom. Mas, kamu agama apa ya, Botak? Makanya tadi saya tanya. Punya agama. Coba, Botak. Dari kita sebentar, Mas, sampai Wahyu. Mas, saya tanya dulu Anda. Mas beragama apa? Tolong dijawab. Begitu. Ini kan bahas kitab, nggak usah nanya agama. Kamu saja, kamu jangan ngemis-ngemis lah, gitu loh. Jadi bro. kalau dia nggak punya agama, berarti PKI. Kamu agama apa, Jin baik, woi? Jin baik. Mengemis dia. Dan bahas itu, ini kita lagi bahas Alkitab. Kamu mau seolah-olah pengikut Yesus supaya masuk surga. Ditanya agamanya apa, dia takut dia ditanya agamanya apa, Jin baiknya. 100% Muslim ini, Pak. Cuman dia menyamar beneran. Enggak, dia orang ini dia memakai agama Kristen atau Katolik supaya dia jangan ditanya mengenai bukunya. Sekarang tes Katolik punya ini, Pak. Bapak tes Katolik, Pak. Kan lagi bahas Alkitab. Suruh dia baca apa, Pak Rey? Tes dia Katolik, kalau benar dia Katolik, tes dia, Pak. Dia Islam dia. Dia ini Islam, Pak Lobo. 100% saya berani jamin. Tahu, Pak. Saya udah tahu, Pak. Coba nih kita mau lihat di larinya kemana Katolik nih orang. Biar nggak dibilang menista, Pak. Iya. Biar aja. Dia ganti baju. Dia kan pasal kita. Nanti dibilang menista, ya. Sekarang saya tanya deh, Botak, di agamamu yakin nggak kamu masuk surga? 100% yakin. Ya, karena apa?
Mereka hanya meneruskan. Enggak Hanya karena apa? meluruskan Enggak, apa yang enggak tertera di karena kitab botak. Wahyu, Dengar karena Pak dulu, Bobo dengar dulu. berkata, Botak dengar dulu. Kalau enggak turunin, Pak. Kamu yakin 100% masuk surga dari apa? Keyakinanmu? Loh, saya percaya Yesus itu Tuhan. Kamu dibaptis Percaya nggak? Yesus itu Tuhan. Kamu dibaptis nggak? Loh, iya Dibaptis dong. gimana? Udah, Terus Paulus, kita bahas kamu kenapa Alkitab. kamu hujat Paulus tadi? Kan tadi Pak Bobo bilang, siapa yang bilang kalau misalnya di hanya berkata sampai di Yesus saja. Berarti percuma dong ada kitab-kitab setelah Yesus. Jadi nggak begitu. Percuma. Tadi ada yang siapa yang bilang percuma? Maksudnya yang bilang percuma siapa? Tuh, tadi kan ada yang berkata. Ada yang berkata siapa? Botak perkataan kau itu yang cuma berkata. sampai di Yesus. Nah, ya iyalah. Nah, coba kamu Bagaimana doa Bapak kami bisa? dulu. Enggak, sebentar, kamu orang Kristen. Kamu doa Bapak kami dulu coba. Ya, kita lagi bahas Alkitab. Enggak, coba doa Bapak kami dulu, doa Bapak kami dulu. Nanti kita tanya tentang Katolik banyak sama kamu bisa Iya. jawab nggak? Iya, biar Oh, aja, Pak. gampang. Saya tinggal lihat Doa Google. Bapak kami dulu. Kata gue, kamu Katolik ya? Berapa sakramen di Katolik? Ayo. Berapa Nah, sakramen? itu jawab. Berapa sakramen di Katolik? Enggak, Berapa Bapak sakramen? kami aja dulu, Pak. Pak Bombo, Oh, suruh Bapak kami aja sakramen dulu. berapa? Ntar aja dulu. Sakramen berapa di Katolik? Kalian tuh bisa tertipu dengan Google. Saya bisa ngelihat buka Google di sini. Iya, Iya, sebutin aja dulu. lihat aja, lihat aja. Cepat. Lihat Berapa sakramen? aja. Cepat. Lihat. Berapa sakramen? Kalian Lihat nggak berapa gini sakramen. aja Pak Bombo. Suruh aja buka camp. Kalau dia masih begitu. Itu. Oh iya. Coba Ya, buka cam aja. itu wajah kamu kita lihat. Coba lihat Pak Bombom, suruh buka aja. Gue pengen tahu lu siapa. Mau Coba tahu? buka. Buka. Ya. Itu bukan Gideon. Mana wajahmu? Buka. Buka wajahmu. Buka wajahmu. Tuh, kelihatan? Mana nggak kelihatan? terangin? Hitam. Jelasin, Buka aja gelap Nyalain kamu lampu. Ini itu. gua Hira nih. Nyalain lampu. Gelap. Oh, lagi mati Nyalain lampu di lampu. sini. Ya, Ini di gua nyalain Hira lampu nih, Pak. terus pegang Alkitabmu. Nah, itu dia. Mana? Nyalain lampu Nyalain pegang flashlight-nya Alkitabnya. kan bisa. Nyalain Coba. lampu dulu. Nah, Nyalain malas lampu aja nih, Mas. mana? Coba senter mukamu dulu, senter mukamu. Coba senter mukamu. Coba Kalian tuh mukamu. penasaran ya? Enggak, Ya, iya, coba iya, senter iya, mukamu. penasaran. Iya, penasaran. Senter aja Ramana mukamu dulu. Senter Raja. mukamu. Ramana Anak Tuhan kok Raja. begini ya? Bukan. Coba buka. Mana Anak Tuhan kok mukamu? begini? Enggak, mukamu biarin. Mau dibilang anak Tuhan yang menilai itu Tuhan, bukan kamu. Bukan. Iya. Coba lihat mukamu. Si Coba Bade. disenter mukamu. Coba Coba mana? senter mukamu. Apa? Itu yang mukamu mana? Mana? Gak kena itu. Senter dulu Mana mukamu mukanya? coba. Bukan Nggak benar ini. nilaiin aja lampunya benar kalau ya. memang dia mau jujur. Orang Kristen ini nggak benar. Mana? Mana? Kok nggak Mana benar? wajahmu? Nggak benar gimana? Mana buka? Nih mukanya. Mana? Udah ngaku kan? Dia bilang orang Kristen. Berarti dia bukan Udah, Pak. Dia Kristen. udah berani, Pak. Orang Dia udah Kristen gak bilang berani. orang Ketahuan. Udah. Udah selesai, ketahuan. Udah, turunin aja udah selesai. Kamu nggak usah, bermutu. kamu nggak usah ajar kita ya. Kayaknya Ya, kamu nggak dulu bermutu. di sekolah, kamu di sekolah foto kayaknya gini kok sekolah. Nangis dia. Sekolahnya di bawah pohon bambu, Pak. Pohon bambu. Iya. Ada di My God. foto ijazahnya, ijazah SD ini. Sebab begini nah, ya. Sudah. Penipu itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Bahasa surga. Alkitab Penipu malah tidak bahas akan yang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu Pak ingat Lobo. tuh. Ada ayatnya itu. Sebentar Pak Nggak Lobo. benar ini. Nggak usah pakai ayat dulu. Kalau memang orang yang jujur, nggak ada yang mau dirahasiakan. Kamu itu terlalu banyak rahasia. Ya. Jadi, kalau mau jujur, jujur aja. Kalau memang kamu benar. Kita Kalau itu lagi orang bahas tidak benar, Alkitab. iya, makanya kita bahas. Karena Alkitab itu harus Iya. perlu kejujuran, Sekarang gini. bukan main-main. Sekarang gini. Botak. Alkitab dan Al-Quran. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun orang yang beragama Kristen mengaku pengikut Kristus mengatakan orang yang tidak percaya kepada Yesus masuk surga. Nggak ada itu. Hanya orang gila.
Jadi botak mengatakan begitu, ya kita juga shock gitu loh. Saya itu jadi, tidak mengatakan coba, berdasarkan dari saya sebentar, sendiri, botak. tapi berdasarkan apa yang tertera dan sebentar botak. Iya kan. Sebentar botak. Sekarang sebentar begini, botak. pertanyaan tadi kan kamu ditanya. Sebentar Pak Marban. Sebentar Pak Marban. Sedikit Pak Marban. Mau gereja apapun, apalagi gereja Katolik, mau gereja apapun, Advent, ya gereja karismatik Pentakosta, gereja apa Lutheran, HKI, GKI, HKBP apapun, mau jemaat biasa pun, orang di luar Kristus tidak pasti masuk neraka. Nah, tiba-tiba kamu sekarang kucuk-kucuk gitu loh. Tidak mengikuti dengar. Sejarah keselamatan. Bukan, sebentar. Ini semua orang, maka tadi mau jemaat apapun. Nah, tiba-tiba Anda nongol di sharing ini. Ya kami juga senang Anda datang, bisa sharing. Tapi apa yang Anda sampaikan itu salah, bro. Ya, jadi Anda menafsirkan Alkitab tadi. Sudah dikatakan tadi, orang dalam kitab wahyu itu adalah orang-orang yang sudah tercantum dalam kitab kehidupan itu. Ketika dia dibangkitkan, dia menerima hidup yang kekal. Tetapi orang-orang di luar Kristus tadi dibangkitkan, dia untuk dihukum. Itu kitab wahyu itu. Ke lautan api. Dicampakkan ke dalam neraka. Jadi itu semua tadi sejalan apa yang disampaikan firman tadi. Jadi kita orang-orang sekarang yang percaya kepada Kristus kan sudah tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Dan pada akhir zaman akan dibangkitkan untuk menerima mahkota kemuliaan. Orang-orang juga di luar Kristus, dia akan dibangkitkan juga. Tapi dibangkitkan untuk dihukum menerima hidup yang binasa itu. Itu jadi kamu jangan salah menafsir, bro. Tapi nah, di sini tertulis di ayat 12, dia dihukum menurut kitab-kitab mereka. Enggak, pertanyaan mana ditulis kitab mereka, mana ditulis kitab mereka. Kitab mereka ayat 12, coba baca ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tatah itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab yang tadi itu yang dibuka itu. Kok kitab mereka? Ya kitab mereka mana? Coba nih baca lagi. Mana kata kitab mereka di situ? Mana kata kitab mereka di situ? Itulah. Kata kitab mereka di situ mana? Kata kitab mereka di situ mana? Makanya seenaknya aja. Nih, kamu yang seenaknya. Kata kitab mereka di situ mana? Baca lagi. Baca lagi ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tatah itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Semua kitab itu kitab apa aja sih? Coba di dunia ini ada kitab berapa Injil kitab? Itu bukan kitab kamu itu. Kok enggak? Enggak ada di sini ditulis. Enggak ada. Enggak ada kitab mereka di situ. Mana ada kitab mereka? Kitab-kitab itu maksudnya di situ. Kitab-kitab yang tadi dibacakan di atas itu. Ya. Dibuka semua kitab. Kalau kitab kitab yang tadi di atas itu. Jadi semua kamu jangan kitab itu ada yang di dunia itu ada Al-Quran, ada kitab Weda, dari Hindu segala macam. Enggak ada. Aduh makin ngaur. Tuhan tidak level. Semua kitab itu ada di Wahyu 1:11. Jadi kamu jangan itu. Enggak, botak. Semua kitab itu adalah kitab Taurat, ya Tanah, Torah, Nefim, Ketuvim, itu kitab-kitabnya. Jadi kitab Zabur, ya kitab Injil, itu kitab-kitabnya. YHWH, ya Allah di Alkitab itu nggak kenal kitab Weda, nggak kenal kitab Quran. Karena itu tulisan manusia semua, bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, pencipta. Paham, botak? Ngarang nambah-nambah mereka loh. Kok ngarang? Dia udah tertulis itu. Mana ada kitab mereka? Saya tanya, orang-orang mati besar dan kecil itu menurut bapak-bapak itu siapa? Kenapa? Orang-orang mati besar dan kecil itu menurut bapak-bapak siapa? Ya orang-orang semua orang-orang semua. Itu penghakiman tahta putih yang besar. Orang-orang yang dunia ini yang
Ya, tapi dengar. orang yang tidak terdapat di dalam kitab kehidupan, ya, orang yang tidak dimeteraikan, Ya. itu akan dilemparkan Ya. ke lautan api. Baca ayat Betul. selanjutnya. Lah iya, Iya, terus kamu ngerti. Udah tahu. Kamu ngerti Nah, nggak yang yang dimateraikan apa? Yang dimateraikan apa? udah Tahu nggak? tahu. Apa? apa? Kitab-kitab lain itu Enggak, bukan orang-orang yang telah Kalau dimeteraikan, dimateraikan. tahu nggak? Orang-orang yang dimateraikan tahu nggak? Nggak tahu dia, Pak. Hah? Tahu nggak Dari orang-orang Islam. yang Orang-orang sudah dimeteraikan? Enggak, si botak cuma tahu orang yang jidatnya ditempelin materai kali. Itu begini. Tahta putih yang besar itu penghakiman yang digambarkan di sini disebut penghakiman tahta putih yang besar, meliputi semua orang yang terhilang dari segala zaman. Ketika mereka dibangkitkan, mereka akan dihukum menurut perbuatan mereka yang di luar Kristus. Nanti dulu. Tidak. Jadi David, botak saya Ya. tanya, orang-orang yang Kalau kamu dimateraikan katakan itu siapa? kitab-kitab Kamu tahu nggak yang dimateraikan apa? dulu. Maksudnya yang dimateraikan Jadi- apa? Coba jawab. Yang Jadi dimateraikan kalau saya apa? baca di kitab, Yang dimateraikan apa, botak? Kamu tahu nggak yang dimateraikan apa tuh artinya? tidak tahu. Enggak, Nah, udah, yang udah, dimateraikan. udah. Makanya kalau Itu. nggak tahu, dengerin dulu orang ngomong. Yang dimateraikan itu adalah orang-orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang Ya, dimateraikan. begini. botak. Itu yang Iya, terus terdaftar yang di kitab Islam kehidupan dibaptis itu. nggak? Yang Islam Begini. dimateraikan nggak dengan Iya. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Enggak, jawab. Iya. Enggak, jawab. Iya Dan- gimana maksudnya? Orang-orang mati itu bukan yang percaya Enggak, kepada orang-orang Yesus yang di sini. dimateraikan. Betul, botak. semua Yang orang. Karena Orang bukan. yang dimateraikan itu Islam dibaptis nggak dengan dalam nama Bapa, Tidak. Putra, dan Roh Kudus? Tidak. Ya berarti Tidak. berarti Coba masuk neraka Markus lah. 16 ayat Iya, 16. berarti- Markus berarti 16 ayat tidak 16 ada coba. Orang-orang mati yang tertera di ayat 12 ini. Iya, orang sebentar ada ya. siapa? Ya, Sebentar, bacain dulu. sebentar, Pak Bobo. Pak, baca ini, Sebentar, Pak. Pak Bobo. Baca ini, Pak. Suruh dia baca ini, ada dua kitab kehidupan tuh. Suruh dia baca dulu ya. Ayo. Kau baca. Ayo. Bahkan Barman. ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku. Sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, Terus. jadi Terus. Nah, terus bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Namamu tercatat nggak di kitab kehidupan? Tidak. Tercatat dong. Tercatat di mana? Di mana? Tercatat dong. Malam Merdeka. Salam. Jadi sebentar ya, biar itu. Shalom Pak Merdeka. Memang di situ. Kamu sebentar Pak Marwan. Sebentar. Botak, kamu dimateraikan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus nggak? Oh, dibaptis waktu. Nah, berarti kamu masuk surga. Kamu masuk surga. Iya Tapi yang lain, dong. mohon maaf, Sudah. yang lain masuk neraka. Lah, di sini kan tertulis. Jadi kitab Wahyu. sebentar Pak Rai. Allah itu Di kitab adil. dengar dulu. Di kitab Wahyu yang kita baca tadi, memang semua orang, baik besar, baik kecil, bahkan yang mati di laut, itu semua dikumpulkan. Disitulah dicari. Di ayat 12 Kok tidak tidak? seperti itu. Orang-orang mati besar dan kecil ini sudah di Ya. luar yang percaya kepada Yesus, yang sudah Nggak ada di situ, kepada nggak ada Yesus di situ, itu. nggak ada di situ ditulis. Nggak ada di situ ditulis. Ada Kamu di jangan. kitab sebelumnya, jawabnya di di ayat ayat 8. sebelumnya coba. Di ayat Jawabnya Kamu sebelumnya. di ayat jangan, 8. Coba dari jangan atas. menafsirkan. Ada. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang Jawabannya di situ. sudah berada di kerajaan, sudah duduk bersama Yesus.
Bukan. Kamu enggak. Buka Wahyu 21 ayat 8, Pak. Wahyu 21 ayat 8, buka. Yang sudah duduk bersama Yesus itu adalah orang-orang Israel yang sudah dimeteraikan 12.000 suku, 12.000 per suku. Wahyu 21 ayat 8, buka Pak Bom. Wahyu 218, mampus kau. Coba baca-baca Wahyu 218. Biar selesai dia di sini. Jangan langsung ke 21, Ini jawabannya. Wahyu 20 dulu dong. Nah, Wahyu 218. Ini jawabannya di ayat 21 ayat 8 ya. Nah, tetapi orang-orang penakut, ya. 21 ayat 28. Ayat 8. Ayat berapa? Ayat 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kamu salah satu orang pendusta di sini. Oh, kamu tidak. orang pendusta. Itu betul. Bukan, tidak. Di situ di atas orang-orang yang tidak percaya. Di atas itu tertulis orang-orang yang tidak percaya. Ini orang sudah pakai nama beberapa kali. Dan terakhir dia pakai nama ini lagi. Saya kenal suaranya dia ini. Ini orang yang sama. Coba, coba baca di atas itu ada tertulis orang-orang yang tidak percaya. Coba baca di atas tuh. Orang-orang yang tidak percaya tuh tertulis itu. Ini badai, Pak. Ini orang yang sama yang dahulu juga. Ini dia orangnya. Saya sudah tahu siapa dia. Sudah selesai dia. Nih, Wahyu 20 ayat 6. Coba baca di Wahyu 20 ayat 6. Ini udah dia sudah selesai. Itu kan Wahyu setelah Setelah selesai. Masa melompat-lompat. Pak Bom. Sudah selesai dia, Pak. Pak Bom. Kamu bilang katanya yang datang ini yang menyempurnakan lagi, yang datang baru. Pak Bom, ini dia nanti membuat framing bahwa orang Kristen di tempatnya Pak Bom berantem terus, Pak. Jadi diturunin. Ya, keroyokan katanya. Lebih baik diturunin aja, Pak. Enggak, maksudnya sudah, kayak selesai, orang Kristen sama orang Kristen aja berantem tentang Alkitabnya, Pak. Diturunin aja, Pak. Gak guna dia. Gak guna, bener. Gak berguna orang. Lagi bahasa kitab. Gak bermutu. Kalau dia orang Kristen benar, berarti dia punya hikmat, Pak. Dia punya Roh Kudus untuk memahami Alkitab. Betul. Betul. 100% betul. Kasih Pak Merdeka bicara. Pak Merdeka, selamat malam. Ya, terima kasih kesempatannya. Luar biasa juga nih si Batak gue nih. Jadi coba kita perhatikan benar-benar ayat gue, Pak Moderhai. Siapa? Botak. Botak dia. Oh, botak dia. Oke. Nah. Coba perhatikan dulu di ayat 11-nya. Di situ, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Tahta putih itu siapa? Dan dia yang duduk di atasnya. Nah, sekarang yang duduk tuh Yesus. Terus kitab-kitab yang mencatat nama Yesus itu kitab apa saja? Adakah Al-Quran? Nggak ada. Yesus yang berduduk di tahtanya itu tentulah dia yang memegang kitab kehidupan yang tercatat nama dia. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun, bayangkan, tidak ada seorang pun. Kalau tidak mengaku Yesus, tidak akan masuk di kitab kehidupan. Itu kan sudah jelas dibukakan Pak Bom tadi. Udah, tidak seorang pun tidak mengaku Yesus itu tidak akan masuk dalam kitab kehidupan. Makanya yang duduk di atas tahta itu Yesus. Tidak, bukan orang lain. Bagaimana dia menghakimi? Bagaimana sekarang begini? Seorang hakim menghakimi berdasarkan kitab yang ada. Ya, peraturan yang dia buat. Sekarang dia mau menghakimi orang yang tidak mencatat namanya itu bagaimana? Yang tidak mengakui dia. Anda mau disidang, Anda tidak percaya pada hakim. Anda bisa selamat? Betul. Nggak bisa. Udah betul nggak? Udah betul. Kenapa kamu? Baca lagi. Baca apa lagi? Ada ayat 12-nya. Iya, ayat 12-nya. Kawan, begini loh. Kitab-kitab, ya. Dan ada lagi itu kitab kehidupan yang masalah ini kitab kehidupan. Tentu mengakui kitab-kitab yang ada.
ya kitab-kitab yang ada itu tentu kitab-kitab yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu loh. Ya, baca Alkitab tuh yang benar. Nah, coba Pak Bom bisa buka juga di kitab Wahyu 3 ayat 5. Pak Bom. Banyak ini kitab kehidupan ini. Wahyu berapa, Pak? Bukan Wahyu 3 ayat masalah 5. kitab kehidupannya, Pak. 3 ayat Bukan masalah 5. kitab kehidupannya. Di sini kitab-kitab. Lo Masalah diam dulu, kitab-kitab lo diam dulu. Tadi kan sudah dijelaskan, kitab-kitab itu kan kitab pengajaran. Kemudian kitab kehidupan itu menyoroti yang tercatat berdasarkan kitab pengajaran gitu loh. Berdasarkan kitab-kitab yang mencatat nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu loh. Itu pengertiannya. Nah, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Sekarang saya tanya, keyakinan apa yang memanggil Bapa? Memanggil Tuhan itu Bapa? Sekarang kalau misalnya Nah, sekarang kamu jawab dulu. Keyakinan apa? Berarti pengertian Yesus itu bukan Tuhan dong di hadapan Bapakku. Nah, ini kamu ini melenceng lagi. Berarti kamu ini bukan berarti lu bukan Kristen. Bukan. Jadi pengertian itu jangan selalu dimenangkan ke. Nah, sudah orang ini memang tidak bisa diajak ini Pak Bom. Udah memang orang ini, ya. Kita tanya dia langsung melencengkan, dia lagi yang mau ngajar. Tidak mengajar. Di situ kan sudah jelas dikatakan ya, sudah jelas dikatakan kitab-kitab itu adalah kitab-kitab pengajaran, ya, bukan kitab kehidupan. Dan ada lagi kitab yang lain. Dengar dulu, Anda dengar dulu supaya kamu paham. Ya, ada kitab-kitab kan, kitab-kitab itu kitab pengajaran. Kemudian ada kitab lain lagi. Dengar, ini orang manusia ini, kamu dengar dulu. Kamu tahu nggak maksud saya? Ini parah benar ini manusia satu nih. Saya udah bilang ini orang Islam. Ini dia orang Islam. Dia menyamar jadi domba. Sebentar dulu. Dia di mute dulu Pak Bom. Dia di mute dulu Pak Bom. Dia di mute dulu. Sebentar dulu Pak Bom. Sebentar dulu teman-teman. Di mute dulu dia. Jadi di situ kan ada kitab-kitab, ya. Itu maksudnya kitab pengajaran. Ya. Bukan kitab kehidupan, dan ada kitab lain lagi. Nah, kitab lainnya itu adalah kitab kehidupan. Oke, teman-teman. Parah dia. Sebentar dulu ya. Mau pemberitahuan sedikit. Semua teman-teman di Indonesia malam ini seluruh dunia. Bukan Pak Bom mau promosi ya. Saya baru dapat namanya Pak Susanto. Beliau ini ketua dari Keling obat ya. Jadi teman kita, fans kita namanya Pak Sulyono. Sekitar 7 hari, 8 hari lalu, beliau itulah fansnya Pak Bom. Dia menyampaikan bahwa Pak Bom tolong bawa dalam doa. Dan ya bagi teman-teman yang tidak bisa mampu lihat luka Pak Sulyono, tolong nggak usah nonton ya, buang muka aja ya. Kita mau kasih tanda bukti, mujizat Tuhan. Melalui doa dan obat, melalui produk, beliau sudah mau sembuh total. Sangat dahsyat, Yesus dahsyat. Ya. Jadi melalui sambil doa dan melalui produk dari Pak Susanto. Salah satu beliau yang, bukan kita mau kasih iklan, tidak. Inilah, kalau Anda mau, silakan ya, saya kasih iklan dulu ya. Bentar ya. Nah, ini beliau, nah, kita kasih lihat fotonya dulu, obat apa. Bentar ya, bentar. Nah, ini produknya ya. Ini produknya. Ya. Ini ya, obat ini. Kemudian ini ya. Bentar ya. Sebentar, saya kasih lihat dulu bentar ya. Kok nggak salah nggak boleh itu Pak Bom. Kena strike nanti Pak Bom. Tak boleh iklan Pak Bom. Tanpa seizin YouTube.
Iya. Nggak boleh Pak Bom. Pak. Jangan Pak. Iya. Memang. Kalau lukanya nggak apa-apa toh? Ya, lukanya nggak masalah. Luka-luka nggak apa-apa. Produk yang masalah. Nggak boleh ya, itu nanti kena ini 18 plus itu nanti. Benar. Kalau luka nggak apa-apa ya, luka yang sudah sembuh nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Luka nggak apa-apa Pak Bom. Luka nggak apa-apa. Kalau yang enggak, kalau luka yang terlalu ini juga nggak boleh Pak Bom. Kemarin saya upload itu aja yang cuma ada ledakan itu sama peperangan aja di ini Pak. Dihapus Pak. Yang berbau kekerasan, berbau darah ya, itu di ini kan. Memang. Kalau fotonya memang ada sedikit ini tapi sudah sembuh lah, nggak terlalu parah lah. Coba saya lihat dulu ya. Kalau memang bisa, lanjut dulu. Kalau bisa langsung saya tampilkan. Saya lihat dulu fotonya dulu ya. Lanjut dulu. Iya, jadi itu. Biar Bu Sofiatul, silakan Bu Sofiatul, gimana tadi Bu? Bu Sofi. Wah, Bu Sofi lagi bikin ini. Bukan, Sofi tidur sebentar, Pak. Lagi tidur Pak. itu. Sebentar Pak Rai. Kan di si ayat tadi kan sudah jelas. Memang orang-orang semua dibangkitkan. Tapi kan dicek namanya di buku kehidupan. Ada apa enggak? Ya kalau enggak ada ya dibuang ke lautan api. Sangat betul Pak Marban. Kita paham. Jadi apa? Kalau yang baca Makanya, Alkitab dengan benar kan paham Pak. nah, Sudah sekarang ngerti. sekarang begini. Orang yang sudah terdaftar namanya di buku kehidupan itu kan orang yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, kan begitu. Iya, yang terdaftar itu kan ada catatannya Pak. Iya, Ada jadi makanya catatannya. laut Sudah pun menyerahkan dimateraikan. orang yang mati di laut. Kan Iya, yang penting sudah dimateraikan bahwa Ini- itu materai kehidupan, Pak. ini nggak tahu ini si botak lo ini. Mau Bukan. mengemis dari kitab orang. Mau masuk surga tapi nggak Enggak, mengaku Yesus. Dia Iya, itu Islam, Pak. Minggu lalu Jadi kamu loh. ngaku ateis. Jin baik, minggu lalu Dia kamu udah ngaku ganti ateis. nama terus. Dia ganti-ganti Jin nama baik, terus, minggu Pak. lalu kamu ngaku ateis. Jin baik. Kitab Wahyunya yang 20. Coba kita baca dari ayat 6-nya. Udah nggak usah Ya cerita. Nah, Sudah Jin baik, selesai. minggu lalu kamu Lo ngaku nggak usah ateis. Jin ngajar, baik. nggak usah ngajar. Kita Minggu udah lalu tahu kamu ngaku siapa. ateis. Jin baik. Yang percaya kepada Yesus itu tidak masuk Udah dalam selesai, orang-orang udah nggak usah mati cerita itu. kamu di sini. Tutup buku, udah. Kamu itu kita udah tahu kamu tuh siapa. Cuman kamu ini ganti-ganti nama melulu, begitu loh, ya. Ini si Kalau Jin kamu orang baik ini. Kristen, pasti kamu mengerti kebenaran firman yang diberitakan itu. Jadi kamu bukan Iya. orang Kristen, Justru makanya itu, kamu lawan saya terus mau- firman itu. Saya tidak melawan. Begitu loh. Saya tidak melawan. Ini udah Sekarang- jelas kamu ini siapa, Ya. saya udah tahu kok. Sekarang Kenapa di episode lalu kamu pakai nama Jin baik? Kenapa di episode lalu Iya, kamu dia pakai nama Jin ganti-ganti baik? nama melulu. Udah ganti-ganti nama melulu, udah Begini tahu. Pak, pertanyaannya dia katanya tidak melawan. Nah, sudah diberitahu kamu tidak ngerti, katanya orang Kristen tapi melawan terus. bukan Berarti tidak kamu ngerti. melawan. Iya. Dia lebih Tapi saya mengerti. melihat dari sudut pandang apa yang tertulis di Alkitab. Memang yang tertulis itu begitu. Tertulis Memang botakau, tertulis di Memang botakau. apa? Begini, apa yang salah satu tertulis ayat itu? tadi saja yang dibuka Pak Bom tadi, ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak seorang Betul. pun datang kepada, dengar dulu, tidak seorang pun. Artinya tidak ada yang datang kepada Papa kalau tidak melalui Yesus. Sekarang kalau Anda tidak mengakui Yesus, bagaimana Anda tercatat dalam kitab kehidupan? Gimana ada nama? Ini kan aneh. Iya kan? Ini Bahwa di ya, kolong Pak langit Mordecai ini, ya? bahwa di kolong langit ini hanya Pak Mordecai satu. ya?
Iya. Dia udah tahu nama Mordekai. Pak Mordekai. Kita udah tahu siapa lu. Terus Udah lu jangan jadi tukang tipu lah. Ya, diam teman-teman. Sebentar. Ya. Pak Mordekai. Ya. Sejarah keselamatan Tuhan itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana Allah, keselamatan Allah itu berubah-ubah. Jadi ketika Yesus mengatakan itu, Bentar dulu. Diam dulu teman-teman. Kita dengar dulu. Coba dong. Coba ulang. Nah, kitab Kejadian itu sampai kitab Wahyu, keselamatan itu ada sejarahnya. Seperti berubah-berubah. Jadi nggak selalu sama. Coba kalau dilihat dari Perjanjian Lama, ada Nabi Nuh, ada Nuh, kisah Nuh, terus kisah Sodom dan Gomora, bagaimana Allah meluluhlantakan. Nah, di situ kan mulai keselamatan dibangkitkan kembali dengan aturan yang baru lagi. Nah, apa yang tertulis di 4 Injil Lukas, Matius, Markus dan Yohanes ini itu berubah lagi. Nah, berubah lagi keselamatan untuk sudah. Jadi saya sudah paham. Oke, saya sudah paham maksud Anda. Ya. Yang mengatakan yang pertama, yang mengatakan berubah-ubah itu Anda. Ya, pertama. Sekarang Anda, yang mengatakan tadi Anda kan? Kok Anda bilang tidak? Sekarang Anda kan bertanya, saya jawab. Anda diam dulu. Ya. Anda diam dulu. Sekarang yang menyelamatkan seperti Nuh yang kamu katakan tadi, siapa yang menyelamatkan? Abraham, Ishak, siapa yang menyelamatkan? Yang mana? Kata kamu kan berubah-ubah, ya kan? Ya. Baik. Berubah-ubah, seolah dengar dulu ya. Kamu bilang seolah-olah peraturan itu Tuhan itu berubah-ubah, gitu kan? Coba kembali flashback ke kitab Kejadian. Adam. Itu gampang jawabnya itu. Ini teman-teman diam dulu lah supaya clear. Bukan ayat yang udah Pak Marban aja layani Pak Marban aja ngomong sama dia dah. Pak Marban silakan. Iya, itu gampang itu. Kenapa dibilang berubah-ubah? Itu ada itu ayatnya itu karena kita ini perjanjian baru. Ada 3 ayat itu tadi itu. Pak Bom. Kalau dikasih ayat juga dia nggak ngerti-ngerti percuma. Ini kan orang bebal. Percuma, ini orang bebal saya bilang. Kita ikut ngomong sama dia, kita ikut jadi bodoh dengan dia. Di mana ada perubahan? Hukum Tuhan tuh berubahnya di mana? Saya tanya kamu, hukum Tuhan tuh berubahnya di mana? Coba secara detail kamu ngomong. Hukum itu sudah berubah, tapi kasihnya berubah. Kasih. Di mana kasihnya berubah? Tunjukin satu ayat. Tunjukin satu ayat. Di mana? Jangan kamu ngecap ya. Tunjukin satu ayat. Sekarang tunjukin satu ayat. Di mana? Anda baca dikit kisah Nabi Nuh. Di mana ayatnya? Bagaimana? Ayat berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Itu aja dia udah bilang Nabi Nuh. Coba ayat berapa? Jangan kamu ngecap di sini. Bilang Nabi Nuh di Alkitab nggak ada pernah bilang Nabi Nuh. Tidak ada. Saya udah tahu nih orangnya Pak Palidara. Ini orang memang orang tukang tipu. Loh, berarti Alkitab tidak mengenal Nabi ya? Sekarang ayatnya mana? Jangan ngomong doang. Ayatnya mana? Nabi Nuhnya mana ayatnya? Jangan tipu-tipu doang. Tuhan memberi tanda. Mana? Di langit. Kamu ini pembohong ini di sini. Tuhan memberi tanda di langit supaya tukang tidak bohong ada air kamu. bah lagi. Di mana? Mana ayatnya? Tunjukin ayatnya. Ngecap kan? Kok ngecap? Memang kamu ini tukang bohong tau, ganti-ganti nama terus siapa kamu saya udah tahu. Bohong. Ayatnya jelas. ada kok bohong. Mana ayatnya? Kamu nggak bisa tunjukin ayatnya. Kamu memang tukang bohong di sini. Kristen kok tidak mana ayatnya? Tahu ayat. Kamu nggak usah cerita mana ayatnya. Kok cerita? Ada kok ayatnya. Kamu kan yang ngomong tadi katanya ada ayatnya. Sekarang saya kejar kamu ayatnya mana? Kamu nggak bisa tunjukin. Udah sekarang kamu sama Pak Mordekai aja deh.
Pak Marban aja dulu lah. Ya Udah, itu jangan tadi. potong ya. Udah, Pak Bom juga udah bilang mau dikasih makan Alkitab juga dia nggak akan ngerti, Pak. Udah, diturunin aja Pak Bom. Jangan bikin rusuh di sini, Pak. Pak Mordekai mau lanjut ya sama dia. Biar Pak Mordekai sama dia. Silakan Pak Mordekai. Jangan ada yang potong ya. Jangan dipotong dulu Jangan, botak ya, botak ya. Ya. Jadi ya, bukan berubah. Keselamatan itu berproses, ada prosesnya. Ya. Kenapa Abraham disebut dengan bapak iman? Maaf, saya potong. Boleh saya potong lagi. Sudah Pak Pom, ini orang ini nggak bisa Pak Pom, nggak bisa Pak Pom. Percuma, dia tanya kepada kita jawab, dia potong. Percuma. Ya, kan udah dibilang dari tadi Pak Mor.